Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka lagi Ananda dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia semester 1 kelas 10. Nah, meskipun kondisi masih kita penuh keterbatasan, kita tidak bisa melakukan banyak mobilitas, kita harus bertahan di mana kita masing-masing bertahan ya. Tapi kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu, kita tidak boleh menyerah atau kita tidak boleh berputus asa. Maka semangat belajar, hari ini kita lanjutkan untuk membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas, materi yang akan kita obrolkan, akan kita perbincangkan di mata pelajaran Sejarah Indonesia adalah tentang berikut ini, yaitu kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah atau fungsi atau manfaat dari sejarah. Kalau kita bicara tentang kegunaan atau manfaat sejarah, itu kan berarti kita bicara tentang manfaat atau kegunaan masa lalu. Apa gunanya masa lalu ya? Kita bicara masa lalu, padahal banyak orang yang bilang kepada kita kan harus menata masa depan, kita harus move on gitu. Tapi ternyata kita belajar tentang masa lalu, peristiwa masa lalu, ataupun kemudian hal-hal yang telah terjadi pada masa yang terdahulu, ternyata banyak manfaat atau kegunaan ataupun fungsinya ya. Baik Ananda, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu kaitannya dengan kegunaan atau manfaat dari ilmu sejarah. Minimal ada 3 hal yang bisa kita gunakan fungsi dari sejarah atau peristiwa masa lalu. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Kemudian yang kedua ada fungsi inspiratif, kemudian yang ketiga ada fungsi edukatif. Kita akan coba mempelajari atau kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu adalah fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Bagaimana kita bicara tentang masa lalu, kita belajar tentang peristiwa masa lalu, tetapi kok kita kemudian ada nilai rekreatif dalam pembelajaran tentang masa lalu tersebut. Nah, poinnya adalah karena pada sejarah atau peristiwa masa lalu itu kan memberikan kepada kita rasa hiburan, kesenangan secara imajinatif. Artinya sejarah sebagai fungsi rekreatif itu mempunyai nilai mengaktifkan imajinasi kita ya. Mengaktifkan imajinasi kita. Kenapa mengaktifkan imajinasi? Karena hanya dengan sejarah kita bisa membawa diri kita melambung menembus ruang dan waktu, kita berada pada zaman atau kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Jadi kita seolah-olah pada masa tersebut. Nah, hanya dengan sejarah, belajar sejarahlah kita bisa merasakan sensasi, imajinasi atau khayalan semacam itu. Maka sebagai contoh supaya kita bisa menyederhanakan berkaitan dengan fungsi rekreatif dari sejarah. Contoh misal ya, kita bisa membayangkan kehidupan zaman purba terdahulu, zaman dinosaurus itu masih tumbuh. Nah, kita bisa berkhayal dengan sangat liar, tentang berimajinasi, berkhayal. Kita bisa hidup pada masa dinosaurus itu. Kita sehari-hari, kalau kalian di rumah sekarang ya, peliharaannya adalah kucing atau ayam. Tapi kalau kita berimajinasi, berekreasi imajinasi kita pada peristiwa masa lalu, kejadian masa lalu, kita hidup pada masa dinosaurus, maka peliharaan kita tidak hanya sekedar kucing ataupun ayam. Kita bisa memelihara T-Rex kan, ataupun kita bisa membayangkan diri kita sedang memberi makan Brontosaurus, kita ngasih makan malah kita yang dimakan. Nah, kan enggak. Imajinasi tersebut itu yang kemudian memberikan efek rekreatif imajinasi atau khayalan kita seolah-olah diri kita terbawa pada kejadian-kejadian masa lalu. Nah, itu kita hidup pada zaman dinosaurus, kita memberi makan T-Rex, kita memelihara Brontosaurus, kita kejar-kejaran dengan Triceratops. Nah, itu adalah hal-hal khayalan yang kita bisa dapatkan dengan cara kita belajar sejarah. Atau contoh yang lain ya, saat ini kita dalam kondisi pandemi. Nah,
kita kemudian mengenang atau kita mengingat-ingat peristiwa sebelum terjadi pandemi, kita membayangkan diri kita di sekolah, belajar, berkumpul dengan teman-teman, terlambat masuk kelas, dipanggil guru BK, ataupun kemudian ngobrol di kantin, jajan, bermain basket, bermain futsal dengan teman-teman. Nah, hal-hal itu, kenangan-kenangan terhadap peristiwa masa lalu itu, artinya kan kita sedang belajar sejarah juga, karena peristiwa masa yang sudah lalu. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi rekreatif. Pengalaman terhadap masa lalu itu meskipun pahit, menyenangkan, membahagiakan, suka, duka, itu kemudian kita menjadi refresh, ataupun kemudian jadi kita berekreasi imajinasi kita atau pemikiran kita. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan fungsi dari atau kegunaan dari sejarah, yaitu fungsi rekreatif. Nah, kemudian kita beranjak kepada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu apa? Yaitu inspiratif. Fungsi inspiratif itu artinya ketika kita belajar terhadap peristiwa masa lalu, kita belajar peristiwa masa lalu, berarti artinya kemudian peristiwa masa lalu itu bisa memberikan inspirasi atau bisa memberikan ilham terhadap orang-orang yang mempelajarinya. Artinya peristiwa masa lalu memberikan inspirasi atau ilham pemikiran untuk seseorang melakukan membuat karya atau melakukan suatu tindakan. Berarti yang fungsi kedua yaitu fungsi inspiratif. Sebagai contoh fungsi inspiratif, kalau kalian suka nonton film, banyak film yang itu sebenarnya diangkat dari kisah nyata, peristiwa masa lalu, atau biografi seorang tokoh. Nah, itu terinspirasi dari orang-orang terdahulu atau peristiwa-peristiwa orang terdahulu. Contoh di Indonesia cukup tenar, belum lama ada film Habibie Ainun, kemudian ada film Kartini, ada film Sang Pencerah, ada film Sang Kiai, ada film Jenderal Sudirman. Nah, ini contoh-contoh film yang diangkat dari kisah nyata atau orang-orang terdahulu. Nah, ini fungsi inspiratif. Orang yang berkarya tentang film tersebut itu terinspirasi dari peristiwa masa lalu. Atau contohnya lagi yang lain, kalau kalian juga suka nonton film di barat, ada filmnya Lincoln, ataupun kemudian ada Dunkirk, ada lagi film tentang Perang Dunia Pertama, Kedua. Nah, itu juga film-film yang terinspirasi dari peristiwa masa lalu. Tidak hanya film, ada lagi novel. Kalau kalian nonton film yang diangkat dari kisah nyata, Bumi Manusia, yaitu karangan dari novel tetralogi Gurunya Pramudya. Ada lagi kemudian ada novel Mas Havelar, itu dari Multatuli, Mas Havelar Multatuli, itu juga peristiwa masa lalu. Nah, ataupun ada novel atau cerpen itu yang banyak yang kemudian itu ternyata terinspirasi dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, dalam konteks ini artinya ketika kita belajar tentang peristiwa masa lalu atau tokoh-tokoh masa lalu, maka kemudian kita atau seorang itu bisa terinspirasi atau kemudian kita bisa mendapatkan hal yang kemudian kita bisa perbuat pada masa saat ini. Nah, itu fungsi yang kedua yaitu fungsi inspiratif. Nah, itu tadi dua kegunaan atau fungsi sejarah. Yang pertama tadi fungsi rekreatif, kemudian yang kedua fungsi inspiratif, maka kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah fungsi edukatif. Apa itu maksudnya kegunaan sejarah dalam arti fungsi edukatif? Artinya seperti ini. Ketika kita mempelajari hal-hal atau peristiwa berkaitan dengan masa lalu, peristiwa pada masa lalu, itu ternyata kita banyak hal yang memberikan edukasi atau pembelajaran terhadap kita. Jadi kita di fungsi edukatif ini, kita bisa belajar tentang peristiwa masa lalu, kemudian pengalaman pada peristiwa masa lalu itu kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Misalkan ada hal-hal peristiwa masa lalu itu yang buruk ataupun yang negatif, maka kita bisa memperbaiki pada masa saat ini supaya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi. Nah, itu kan artinya peristiwa masa lalu memberikan pembelajaran, pengalaman bagi kita supaya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu pemaknaan edukasi yang pertama. Pemaknaan kegunaan fungsi edukatif yang kedua artinya adalah ketika kita mempelajari peristiwa masa lalu,
maka kemudian kita bisa menimbulkan rasa motivasi bagi diri kita untuk menjadi pribadi atau karakter seseorang yang lebih baik lagi. Kita belajar biografi tentang tokoh-tokoh besar pada masa lalu, kemudian kita termotivasi untuk menjadi seperti orang tersebut. Kita menjadi menjadi tokoh panutan bagi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan edukasi kita. Berarti kita termotivasi mempelajari tentang orang-orang terdahulu, teredukasi ya. Kita belajar biografinya Soekarno, kita belajar biografinya Abraham Lincoln, ataupun yang jelas kita sebagai muslim, kita belajar biografinya perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu kita kemudian bisa menerima fungsi edukasi pada diri kita, mempelajari pengalaman-pengalaman orang terdahulu untuk menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, itu tadi Ananda kita belajar tentang kegunaan, manfaat ataupun fungsi dari sejarah ya, dari sejarah. Saya coba untuk rangkum, saya coba untuk persingkat materi yang barusan kita bahas atau kita pelajari bersama, yaitu tentang kegunaan sejarah. Yaitu yang pertama, yaitu kegunaan sejarah itu berkaitan dengan fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu artinya kita mengaktifkan imajinasi kita, diri kita seolah-olah melalang buana menembus ruang dan waktu, pada seolah-olah kita berada pada kejadian pada masa lalu, yang itu kemudian kita menjadi senang, itu bahagia, maka itu fungsi rekreatif. Kemudian yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu apa? Fungsi inspiratif itu ketika kita belajar tentang peristiwa masa lalu, maka kita akan mendapat inspirasi membuat sebuah karya atau melakukan sebuah tindakan, kegiatan, maka kita terinspirasi dari peristiwa masa lalu. Nah, itu kegunaan atau fungsi sejarah dalam konteks inspiratif semacam itu. Kemudian yang terakhir tadi adalah fungsi edukatif, artinya ketika kita mempelajari tentang peristiwa masa lampau, maka kemudian kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak pengalaman yang kemudian bisa memperbaiki diri kita, mengubah cara pandang kita, memotivasi diri kita menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian Ananda tentang pembahasan kita pada saat hari ini, kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan atau pembahasan berikutnya pada materi-materi yang lain tentang pelajaran sejarah Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kemudian dalam lindungan Allah SWT, dan semoga yang singkat ini kita tetap saja dapat ilmu, dapat berkah dan manfaat dari hal yang sedikit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.